وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Karena ini menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Jadi mulai ayat 73 sampai ayat yang ke berapa tadi? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-74. Qala Ibrahim li abi Muhammad, bacakanlah kepada kaummu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang tuanya yaitu Azar, "Atattakhidu asnaman aliha?" Apakah
engkau wahai Azar akan menjadikan patung-patung itu sebagai alihah, sebagai Tuhan-Tuhan. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Inni aku ini araka melihat engkau wa qaumaka dan kaummu fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Bukan bahwa dalam tafsiran ini walaysa bainan nas ikhtilafu fi ismi walid Ibrahim Sarah walladhi fil Quran yadullu ala annahu ismu Azar. Semuanya tidak ada perbedaan di antara manusia pada saat itu bahwa nama dari orang tua Nabi Ibrahim itu adalah namanya Sarah. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan namanya adalah Azar. Walladhi fil Quran yadullu ala anna ismuhu Azar. Wa qila Azar indahum zammun fi lughatihim. Ka'annahu qala wa idh qala li abihi ya mukhti'u. Azar di sini artinya keliru dalam mengucapkan sesuatu. Sehingga Ibrahim mengucapkan wahai ya mukhti'u, wahai orang-orang yang keliru dalam berbahasa. Ya, ala kulli hal disebutkan bahwa disebutkan nama orang tuanya adalah Azar. Ibrahim alaihissalam pada saat itu orang tuanya ini adalah pembuat patung. Kemudian patung-patung ini dijual. Kemudian termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hidayah pada saat itu setelah disuruh berjualan patung ini. Setiap kali dia jualan rugi. Setiap Nabi Ibrahim disuruh jualan rugi, tidak ada yang beli, tidak laku. Suatu hari disebutkan bahwa patungnya ini berkurang satu, tetapi keuntungannya juga tidak ada. Saat itu Ibrahim sedang membawa patung dan patung itu jatuh. Ya, karena patungnya jatuh pecah. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berpikir, apakah benda seperti ini yang diagung-agungkan selama ini itu dianggap sebagai Tuhan, padahal dia sendiri tidak bisa membela dirinya, menjaga dirinya. Jatuh saja pecah karena benda memang terbuat dari tanah, dan akan pecah kalau jatuh. Bagaimanapun kuatnya, dia pasti akan pecah. Nah, dari situlah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merenung dan merenung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat yang berikutnya adalah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim alaihissalam
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mulai yakin bahwa sesungguhnya yang disembah orang selama ini adalah sesuatu yang keliru. Menyembah benda-benda yang ada itu adalah keliru. Termasuk juga puncaknya bahwa penguasa pada saat itu di Babilonia itu di mana? Ya, daerah Irak. Di Babylon pada saat itu rajanya ini Raja Namrud berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Namrud ini juga punya sesembahan. Di ruangan khusus ada patung-patung yang diagungkan. Ini sesuatu yang aneh. Sementara dia sendiri mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia coba berdialog dengan orang tuanya sebagai pembuat patung. Atattakhidhu asnaman alihatan, engkau membuat patung-patung ini kemudian engkau anggap sebagai Tuhan. Dalam surah Maryam itu juga ada tentang dia Ibrahim. "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Ayat yang ke-42. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada orang tuanya, kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'." Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Wala yubsiru, dan juga tidak melihat. Wala yughni anka syai'a, dan dia tidak bisa berbuat apapun, sesuatu apapun kepadamu. Tidak dapat menolong, jangankan menolong dirinya sendiri tidak bisa. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahandaku, telah datang kepadaku sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, malam ya'tika, yang tidak diberikan kepadamu. Ya, aku telah mendapatkan hidayah dari Tuhanku yang belum datang hidayah itu kepadamu. Fattabi'ni, ikuti aku. Ahdika siratan sawi, aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dan berdakwah, mendakwahi orang tuanya. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahandaku, jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu telah berbuat maksiat kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini ingkar kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Syaitan ini tidak mau sujud. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Syaitan itu ingkar. Syaitan itu takabur, tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa ana khairu minhu, saya lebih baik darinya, lebih mulia dari Adam.
Ini kesombongan syaitan, sehingga dia dikatakan kana lirrahmani asiya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan lagi dakwahnya kepada orang tua, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Fatakunu lisyaitani waliya. Itu ajakan Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Memang berat berdakwah kepada keluarga kita. Berat. Ada ewuh bekewuh, ada kesungkanan. Bandingkan dengan mendakwahi masyarakat. Apa jawaban orang tuanya? Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku? Kalau engkau tidak berhenti mencaci maki Tuhanku, la arjumannaka wahjurni maliya. Aku rajam kau dan aku usir kau dari tempat ini. Dan Ibrahim dan maka menjauhkan diri. Dan Ibrahim dia ini berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Wahjurni maliya. Itu Nabi Ibrahim. Karena azab ini termasuk orang yang sudah menjadi langganan keluarga kerajaan, keluarganya Namrud. Kalau Namrud bukan patung benar, jadi semuanya hampir seluruh Babilonia ya memesan patung kepada Azar karena dia sangat pandai dalam membuat patung. Dan kalau dipesan apa saja sesuai dengan pesanan. Sehingga kalau dia meninggalkan pekerjaan ini, ini kan penghasilan, sebuah penghasilan yang eman-eman kalau ditinggalkan. Sehingga dia akan pertahankan pekerjaan itu, sekalipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat niscaya, pekerjaan yang justru akan membahayakan dirinya. Ujian bagi siapa saja yang ketika ada sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu adalah nyerempet kepada hal yang haram, maka segera dia meninggalkan. Semua ini keuntungannya luar biasa. Suatu saat ada yang nanya, saya ini punya truk, baru buka truk, baru mulai buka antar mengantar barang-barang, tiba-tiba datang barang banyak sekali, penuh, bahkan sampai menyewa truk tambahan. Dan barangnya apa? Bir. Barangnya bir. Gimana hukumnya, Ustaz? Sudah diangkut belum? Sudah, Ustaz. Apa ini nanya sudah dari dilakukan? Kalau antum nanya sebelum dilakukan, kerjakan, saya katakan tidak boleh. Karena barangnya sudah diangkut. Sudah 1 minggu yang lalu. Dia sudah nunggu di mangkalnya di Tanjung Priok. Tanjung Perak pun Tanjung Priok kan. Tidak boleh mengangkut sesuatu yang haram. Suatu saat lagi
Ada lagi. Tambah parah lagi. Nah, ini ada orderan. Ngangkut babi katanya. Aduh, naudzubillah min dzalik. Nah, antum itu apa terus? Dapat orderan tapi orderan yang haram-haram. Sudah enggak usah diangkut. Sesuatu yang haram jangan. Gimana kita ini enggak dapat orderan? Tidaklah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, cari yang halal-halal saja, jangan cari yang haram. Itu jelas-jelas keharaman. Jangan sampai kita ini terjerumus kepada harta-harta yang tidak halal. Nah, ketika ada pekerjaan seperti itu, maka kita tinggalkan saja, kita cari yang halal. Nah, ini orang tuanya Nabi Ibrahim ini kalau sudah punya langganan, tidak ada lagi yang paling kuat, paling bagus membuat satu yang kecuali dia. Nah, ini suruh meninggalkan. Jadi anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendakwahi orang tuanya supaya tinggalkan saja. Tinggalkan patung-patung itu kan. Kemudian orang tuanya marah. Dan mengatakan la'arjumannaka wahjurni maliya. Aku akan rajam engkau dan tinggalkan aku ini. Jangan kau pulang-pulang. Qala salamun alaik. Allah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan salamun alaik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan berusaha untuk memintakan ampun kepada Tuhanku agar dia mengampunimu. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala kana bi hafiya, dia sangat baik kepadaku. Innahu, sungguhnya innahu ya Allah Subhanahu wa taala kana bi hafiya, baik kepadaku. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiyya. Karena Ibrahim dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya, nanti di kemudian hari beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, yaitu di sini Ishaq dan Yaqub. Ishaq dan Yaqub. Ishaq ini lahir dari Sarah, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama dari kalangan bangsawan. Kemudian kalau Ismail lahir dari Siti Hajar, lebih dulu lahir dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab perjanjian yang orang Nasrani yang menjadi korban itu adalah Ishak dan Ismail. Ini sebuah kekeliruan. Jadi yang jadi korbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ismail, karena korban itu adalah di Haran. Haran ini adalah di Mekah, bukan di Palestina. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi orang tuanya, kemudian barulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya. Pada ayat yang ke-75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan semua malakut samawat, sesuatu yang ada di alam ini, sesuatu yang ada di langit. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya ini, apakah kalian menyembah sesuatu yang
ada di alam ini. Sedangkan di balik itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka diajak berpikir, ini bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu ya. Kan banyak para dai-dai itu menyampaikan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tidak, ini dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kumpulkan kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban. Qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam mulai tiba, dia melihat kawkaban. Jadi kawkaban ini adalah bintang-bintang. Kemudian dia mengatakan, hada Rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang itu sudah mulai redup dan mulai hilang, kemudian dia mengatakan, aku tidak menyembah sesuatu yang tidak nampak lagi. Apakah itu yang kalian sembah? Kaukaban, karena ada juga orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Baik menyembah secara langsung maupun mempercayai bintang-bintang. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bintang-bintang ini adalah wa bin najmi hum yahtadun. Yaitu dengan adanya bintang-bintang ini mereka bisa mencari petunjuk. Misalnya kalau ada bintang ini sebelah ini, ini sudah menunjukkan waktu sudah tengah malam, ini kira-kira sudah masuk ke sepertiga malam, ini sudah masuk hampir pagi. Nah, ini bagi para nelayan-nelayan bisa menggunakan bintang-bintang itu sebagai petunjuk, bukan untuk disembah. Dengan bintang-bintang juga para petani itu bisa melihat musim. Oh, ini sekarang musimnya seperti ini, musimnya. Ini karena pengalaman mereka. Bukan dipercaya, diyakini bintang ini, kalau orang yang lahir bintang ini maka akan seperti ini. Kan ada di koran-koran. Bintangmu apa? Ini. Rezekinya truk. Terus asmara berantakan. Apalagi? Truk gimana mau bisa harmonis? Tidak ada rezeki, tidak ada ini, tidak ada itu. Nah, ini kemudian merembet kepada pernikahan. Bintangnya apa? Aduh, bintang ini ketemu dengan ini nggak cocok ini. Nah, ini kita mulai percaya hal-hal seperti itu. Jadi kalau percaya hal seperti itu, maka ini akan jatuh kepada kesyirikan. Dia tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang mempercayai hal-hal seperti itu, maka dia akan tergantung terus. Dan dia akan tidak bisa melepaskan. Karena apapun akan dihubung-hubungkan dengan itu. Nah, Nabi Ibrahim AS mengajak kepada kaumnya, lihat, itu yang kalian sembah. Kaukaban, bintang-bintang. Ternyata bintang itu juga lama-kelamaan juga nggak ada, nggak ada terus, dia nggak muncul terus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan qamar. Falamma ra'a qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, ini Tuhanku. Sama. Falamma afar qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Ketika bulan itu juga hilang, apakah ini yang kalian sembah? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau aku tidak mendapatkan hidayah dari Tuhanku, maka aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Kan ada juga orang-orang yang menyembah bulan. Demikian juga Allah perlihatkan bagaimana matahari yang baziratan, besar. Kemudian dia mengatakan, hada Rabbi, Tuhanku, hada akbar, ini yang paling besar. Sama juga, matahari juga mulai pagi sampai sore, malam sudah nggak ada lagi.
Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Ketika itu sudah tak ada semuanya, Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari kalian semua. Itu yang kalian sembah. Menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Yang ternyata semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya mengharapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, fatara as-samawati wal arda hanifan, dengan nurut, dengan ketulusan hati. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wahajjahu qaumuh. Nah, ini yang menunjukkan wahajjahu qaumuh. Nabi Ibrahim ketika itu berdialog dengan kaumnya tentang semuanya itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian akan mendebat aku sedangkan aku telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi. Aku tidak takut terhadap apa yang kalian sekutukan. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan kaumnya. Aku tidak akan takut terhadap apa yang kalian sekutukan, tuhan-tuhan yang dengan tuhan-tuhan yang kalian buat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu kepadaku. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Tuhanku memiliki ilmu yang sangat luas dan mengetahui segala sesuatu. Apakah kalian tatadzakkarun, tidak menggunakan akal-akal kalian, tidak berpikir? Kenapa kalian justru menyembah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian sekutukan dan kalian tidak takut terhadap apa yang kalian sekutukan billah dengan Allah. Ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Kalian menyekutukan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan keselamatan di antara dua kelompok ini. Kelompok yang menyembah makhluknya dengan kelompok yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang yang beriman yang tidak tercampur sedikit pun keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang berhak mendapatkan al-amnu, keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum muhtadun. Nah, ini kisahnya Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa sekali. Ini baru Nabi Ibrahim mendakwahi kaum yang belum menyentuh istana. Pada ayat ini di sini tidak disebutkan, belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana Nabi Ibrahim kemudian merambah dakwahnya ke istana. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah bagaimana dialog beliau dengan Namrud. Ya, Namrud dibuatnya menjadi geram dan sangat marah sekali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menghancurkan patung-patung yang ada pada saat itu, sehingga dia dibakar oleh Namrud, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Nanti akan dibahas pada ayat yang berikutnya. Tolong dibaca surah ini, surah Al-An'am. Demikian juga dalam surah Maryam yang saya baca tadi, mulai dari ayat yang ke-40, mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-9. Sampai 49 dalam surah Maryam. Ia menjelaskan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang tuanya, sedangkan dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud pada ayat berikutnya, dan demikian juga dalam surah Al-Baqarah.
Baik, ikhwata iman rahimani wa rahmatullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Jadi Nabi Ibrahim adalah pelopor tauhid, yaitu beliaulah yang menghancurkan kesyirikan yang terjadi pada zaman Namrud, yang selama ini adalah tidak ada satu orang pun yang berani untuk mendakwahinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Namrud ini, akhir dari kisahnya adalah matinya Namrud ini sangat mengenaskan, kemasukan lalat ya di hidungnya. Jadi lalat itu masuk ke hidungnya, merambah ke otaknya, dan dia mati dengan itu. Hanya dengan tentara Allah yang kecil yang namanya lalat yang masuk ke hidungnya Namrud, dan dia sangat tersiksa sekali, dan dia mati. Nah, itu pelajaran bagi mereka-mereka yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan menganggap dirinya memiliki kekuasaan. Maka kita semua renung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Jadi tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Tugas kita adalah na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'an. Tugas kita adalah bagaimana kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai menyekutukannya. Karena menyekutukan Allah ini bahayanya sangat luar biasa. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, demikian di dalam surah Al-Imran, dan dalam surah yang lain, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni selain daripada itu. Maka mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, berdoalah kita selalu sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku untuk mereka, supaya mereka tidak menyembah berhala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi nanti akan membimbing kita ke jalan yang benar, memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan sholat, demikian juga anak keturunan kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni imamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.